Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini pada hari Kamis 27 Syawal 1447 Hijriah, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, dan berharap kepada Allah kiranya kita dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya, membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang diridhai oleh Allah, cahaya Islam yang dengannya kita bisa diselamatkan, sehingga kita berharap senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini tema kajian kita adalah standar kebenaran dalam beragama. Standar kebenaran dalam beragama. Kebenaran itu sebuah kelaziman. Dimanapun kita berada, di bidang apapun kita, keahlian kita di bidang apapun, tentu semuanya harus sesuai dengan standar. Kita bekerja di perusahaan pabrik mobil,
tentu memiliki standar yang sudah disepakati menjadi satu kemestian, baik itu dari segi kenyamanannya maupun dari segi keamanannya sudah terstandar. Maka standar ini sangat mahal harganya. Coba Bapak ditawarin mobil second, yang satu masih standar bawaan pabrik, yang satunya lagi sudah dirubah-rubah, sudah dimodifikasi. Kira-kira mahal yang mana? Mahal yang mana, Pak? Mobil yang satu masih standar pabrik, yang kedua mobilnya sudah dimodifikasi. Kira-kira mahalan yang mana? Mahal yang dimodif apa mahal yang masih standarnya? Tergantung Ustadz ya. Kalau modif bagus, ya, misalkan yang kalau standarnya lampunya belum LED sekarang diganti LED, ya itu bagus gak? Bagus gak? Ya bagus, ya. Tapi pada umumnya orang lebih senang nyari yang standar pabrik. Karena kenapa? Pikirannya belum diubah-ubah ini. Ya. Masih asli. Masih original. Ya. Makanya lebih mahal harganya. Karena kalau sudah dimodifikasi itu ada kekhawatiran, misalkan mesinnya sudah dimodif. Ya. Dan kemarin kita melihat ada berita, ada mobil itu kebakaran di tol. Kebakaran di tol. Usut punya usut, ternyata itu dari kelistrikannya. Dari kelistrikan. Dia merubah yang standarnya, lampunya itu dirubah. Mungkin ada satu kabel yang tidak sesuai atau bagaimana. Nah itu salah satu akibat fatal yang ketika merubah yang standar. Ya. Kenapa? Jadi kalau sesuatu sesuai dengan standarnya, itu keabsahannya, kualitasnya, validasinya itu terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau ada buktinya. Misalkan tadi mobil, ada bukti track record servisnya di Toyota resmi ini. Nah, itu lebih terjamin lagi. Ya. Jadi orang itu lebih suka sebuah kebenaran yang dilazimkan sesuai dengan standarnya. Itu paling disukai. Apalagi bicara tentang agama. Demikian pula halnya tentang pemahaman terhadap agama. Maka harus sesuai dengan standarisasi yang berlaku di dalam Islam. Kenapa? Agar tidak terbalik dalam berjalan, agar tidak terbalik dalam menilai sebuah permasalahan. Akhirnya apa? Orang yang beragama tidak sesuai dengan standarnya, yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Kenapa? Dia berjalan gak sesuai dengan standar agama. Ya. Dan kita ketahui saat ini orang beragama tidak lagi menggunakan standar baku yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Tetapi standar mereka adalah standar penilaian masyarakat pada umumnya. Apa biasanya standar agama? Misalkan gelar, ya. Gelar ini menjadi standar agama kadang sebagian kaum muslimin. Kalau yang menyampaikan hanya lulusan pesantren, misalkan nih, yang menyampaikan lulusan pesantren, dia mengatakan bahwa yang berhak masuk surga itu hanyalah orang Islam.
mati dalam keadaan Islam itu kelak masuk surga. Yang lulusan pesantren ngomong begitu. Tetapi yang gelarnya doktor mengatakan, oh belum tentu. Orang kafir pun kalau dia punya jasa kebaikan, misalkan kemarin ada yang bilang Thomas Alva Edison, seorang penemu lampu, itu bisa saja masuk surga, katanya begitu. Kenapa? Jasanya terhadap umat manusia ini begitu banyak. Kita yang saat sekarang ini di ruang ini berkat jasanya Thomas Alva Edison sehingga kita bisa mengaji. Bahkan katanya di masjid-masjid yang gelap jadi terang, itu berkat jasanya siapa? Thomas Alva Edison. Masa iya dia masuk neraka? Ini yang ngomong doktor. Nah, anggapan standarisasi masyarakat karena yang ngomong doktor akhirnya diterima ketimbang yang ngomong tadi lulusan pesantren. Nah, itu standar kita masih standar gelar. Ya. Kalau standar kita adalah standar pemahaman agama yang lurus, agama yang benar, kita yakin bahwa siapa yang meninggal di dalam kekufuran, meskipun di dunia itu dia adalah orang yang baik, maka matinya adalah mati kafir. Ya, masuk apa? Neraka. Khalidina fiha abada. Kekal di dalam neraka itu selama-lamanya, meskipun di dunia dia baik. Karena syarat masuk surga itu dia tidak dapati. Apalagi standar kita. Standar beragama sebagian kaum muslimin ini adalah jika yang melakukannya mayoritas, maka dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini contoh aja, contoh kita di lalu lintas. Di peraturannya tidak boleh melewati jalur busway. Kalau satu orang itu salah. Tapi kalau rame-rame banyak, itu dianggap sebagai apa? Sebuah kebenaran. Sama ketika misalkan lampu merah, kalau satu orang salah, tapi kalau beramai-ramai jadi benar. Jadi standar beragama kita masih menggunakan standar kebanyakan orang. Misalkan, ya, kita beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melakukan tahlilan, peringatan kematian, ya. Karena itulah yang diajarkan Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi standar agamanya masyarakat pada umumnya itu melakukannya. Maka dianggap sebagai sebuah apa? Kebenaran, karena standar mereka adalah mayoritas masyarakat pada umumnya. Nah, ini yang masih berkembang di tengah masyarakat kita. Mereka memahami agama ini standarnya bukan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam memiliki standar yang valid dan akurat dalam menilai sebuah pandangan dan pendapat. Jadi Islam itu sudah punya. Sehingga apa? Sehingga pandangan dan pendapat itu berlaku kebenarannya dimanapun dan kapanpun. Berlaku. Bukan hanya berlaku untuk orang-orang Mekah saja atau Madinah, tetapi berlaku untuk semesta alam ini. Itu standar agama Islam. Bukan hanya berlaku untuk Rasulullah dan para sahabat saja, tetapi sampai kepada kita ini standar agama Islam itu masih tetap berlaku tanpa dibatasi oleh masa dan tempat tertentu. Nah, itulah pandangan standar agama. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, berbagai pandangan dan pendapat para ulama itu kita dapat adopsi dan diterima di zaman saat sekarang ini. Walaupun masa mereka
sudah amat terlalu jauh dari kita. Yang dimaksud di sini adalah pendapat-pendapat yang benar sesuai dengan standarisasi yang terdapat dalam Islam. Meskipun jarak mereka amat jauh dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu adalah standar agama Islam. Apakah kemudian apa yang Rasulullah lakukan dan para sahabat masih berlaku di saat sekarang ini? Masih. Karena tidak mengenal tempat dan waktu. Kemudian para sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'ut tabi'in, turun kepada yang kita ketahui 4 imam mazhab dan ulama-ulama lainnya sampai kepada kita, itu dibawa standar itu dan masih berlaku untuk sampai dengan saat sekarang ini. Dan itu tidak boleh berubah. Tetapi yang akan berubah bukan pada bicara tentang pokok ajaran agama, tapi kondisi situasi di mana itu berlaku. Contoh, zakat. Pada zaman Nabi, zakat orang menggunakan apa? Gandum dan kurma, makanan pokok. Kemudian masuk ke zaman kita saat sekarang ini, apakah kemudian kita harus zakat dengan gandum dan kurma? Tentu kan konteksnya bukan pada apa yang dizakatkan, tetapi makanan apa yang berlaku saat itu. Siapa yang menjelaskan itu? Para ulama. Para ulama yang menjelaskan itu baru sampai kepada kita. Akhirnya kondisi saat sekarang ini kita zakat dengan apa? Dengan beras. Begitu cara pemahaman agama sesuai dengan standarnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standar kebenaran dalam agama ini yang pertama, Al-Quranul Karim. Ini standarnya. Yang pertama apa? Al-Quranul Karim, Kitabullah. Berpegang kepada Al-Quran, meyakininya sebagai wahyu yang mutlak kebenarannya. Maka segala pendapat dan pandangan yang bertentangan dan berseberangan dengan kebenaran Al-Quran dinyatakan apa? Dinyatakan sesat dan batil secara mutlak. Kalau pandangannya bertentangan dengan apa? Al-Quran. Ya. Dinyatakan apa? Batil. Contoh tadi. Al-Quran mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tempat mereka apa? Neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini pandangan apa? Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang kafir, orang musyrik itu tempatnya di neraka. Lalu ada orang yang mengatakan belum tentu. Kayak tadi dari awal kita sampaikan, dia mengatakan Thomas Alva Edison, penemu lampu, belum tentu masuk neraka. Kenapa? Karena dia punya kebaikan untuk umat, berjuta-juta umat merasakan penemuan Thomas Alva Edison. Sekarang kita kemudian sandingkan dengan pandangan Al-Quran. Al-Quran mengatakan dia masuk neraka, orang ini mengatakan dia belum tentu masuk neraka. Maka kita katakan pendapat orang ini sesat dan batil secara mutlak. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Jadi begitu. Kalau mau menilai pendapat seseorang, maka sandingkan dengan pendapat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kullu mutakallimin 'ala al-kitab was sunnah fahuwa al-haddul ladzi yajib. Setiap orang yang berbicara berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kata beliau, maka ucapan orang itu adalah ketentuan yang wajib diikuti. Ini kata Imam Syafi'i.
Jika ada orang yang berkata, perkataannya itu diambil dari qala Allah, qala Rasulullah, kata Imam Syafi'i, fahuwal haddul ladzi yajib. Wajib diambil dan diikuti perkataan orang tersebut. Wa kullu mutakallimin ala ghairi asli kitabin wala sunnah fahuwa hadayan. Sebaliknya, ada orang yang berbicara bukan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, hanya ngomong berdasarkan kepada logika pendapat semata, mengandalkan cerita-cerita dongeng, takhayul, khurafat, bid'ah. Kata Imam Syafi'i apa? Fahuwa hadayan. Itu adalah sebuah kebingungan yang harus ditinggalkan. Maka kalau ngaji itu qala Allah, qala Rasulullah. Bukan mendengarkan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita kalau ngaji, apa landasannya? Harus jelas. Harus jelas, tentunya rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Muzanni war-Rabi'. Al-Muzanni dan Ar-Rabi' berkata, Al-Muzanni dan Ar-Rabi' ini murid seniornya Imam Asy-Syafi'i. Keduanya berkata, kunna yawman inda Asy-Syafi'i. Satu hari kami berada di samping Imam Asy-Syafi'i. Ja'a Syekh, ada tiba-tiba seorang yang tua datang. Faqala lahu, dia berkata kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia bertanya kepada Imam Syafi'i. Ya, dia bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia bertanya begini, Aisyun hujjatun fi dinillah. Katanya, dia berkata, apakah hujjah dalam agama Allah Azza wa Jalla ini? Apakah hujjah, pandangan, pendapat dari agama Allah ini? Faqala Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, kitabullah. Karena beliau ditanya seperti itu, spontanitas beliau menjawab, kitabullah, Al-Quran. Kata beliau, kalau kamu bicara tentang hujjah, pandangan tentang agama ini, ya kitabullah. Qala wa madha, orang tadi lagi bertanya, terus apa lagi? Beliau Imam Syafi'i mengatakan, sunnati Rasulillah. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Disinilah jamaah yang dirahmati Allah, terlihat bahwa Imam Asy-Syafi'i sangat mengagungkan Al-Quran dalam berdalil. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mestinya setiap orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman saat menentukan sebuah hukum atau jika dia berpendapat. Harusnya, mestinya berlandaskan kepada apa? Al-Quran. Jika hal ini ia lakukan jamaah, maka pendapat orang tersebut berhak untuk diterima. Kalau pandangannya dari Al-Quran. Jika tidak, maka pendapatnya itu, kata Imam Syafi'i, adalah sebuah kebingungan, tidak jelas. Ya, orang tersebut yang tadi si bingung, akhirnya membuat apa? Membuat kebingungan di tengah masyarakat. Ya, membuat kebingungan di tengah masyarakat. Karena pendapatnya bukan diambil dari Al-Quran. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i, pendapat dan pemahaman yang tidak berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau apa? Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Syaitan yang membisikkan kepada orang tersebut supaya berpendapat bukan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi apa? Berlandaskan kepada hawa nafsu. Dia bicara bukan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi apa? Hawa
Hawa nafsu, karena syaitan telah membisikkan kepadanya. Dan betapa banyak di zaman sekarang ini orang yang mengikuti apa? Bisikan-bisikan syaitan, sehingga pendapatnya berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qala al-Muzanni yaqul sami'tu Syafi'i yaqul man ta'allama al-Quran 'azumat qimatuhu. Berkata Al-Muzanni, muridnya Imam Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka telah tinggilah kedudukan orang tersebut. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat menghargai orang-orang yang mempelajari Al-Quran sebagai motivasi bagi mereka agar bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran, sekaligus menegaskan kepada kita untuk senantiasa menghormati orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Nah itu, jadi pandangan yang pertama yang menjadi standar dalam beragama ada apa? Al-Quran, wajib hukumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang yang mempelajari Al-Quran dan merendahkan derajat orang-orang yang tidak mau mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan dengan kitab ini, Al-Quran ini, kedudukan beberapa kaum dan merendahkannya dengan kedudukan yang lain. Orang yang jauh dari Al-Quran, apalagi sampai menentang isi Al-Quran, mereka adalah kaum yang direndahkan. Ya, mereka adalah kaum yang hina. Ya, di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, standar kita dalam beragama apa? As-sunnah. Berpegang kepada sunnah. Itu standar dalam beragama. Ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah standar kedua dalam beragama. Antara sunnah dan Al-Quran, dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya adalah wahyu yang wajib kita ikuti, tidak boleh dipisahkan. Mungkin ada di antara sebagian kaum muslimin, dia mengamalkan isi Al-Quran tetapi menafikan isi hadis. Atau sebaliknya, dia mengamalkan isi hadis tapi menafikan isi Al-Quran. Tidak boleh seperti itu. Kedua-duanya harus apa? Berjalan. Ini dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 3 dan 5, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa." Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan apa? Bukan kemauan hawa nafsunya, tetapi ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah azan maghrib? Jadi wahyu bukan berlandaskan kepada hawa nafsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan demikian karena sudah dikontrol, disetir berdasarkan kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Atau dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 54 sampai 56, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamini thumma laqata'na minhu al-watin."
seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, dia mengatakan atas nama Allah, padahal Allah tidak menyampaikan demikian. Apa kata Allah? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Ini yang menandakan bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad bukan berlandaskan kepada hawa nafsunya, melainkan apa yang Allah wahyukan. Maka dua ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang kevalidan sunnah sebagai hujjah dalam agama Islam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpegang teguh kepada sunnah. Taib, jemaah dirahmati Allah, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Taib, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Masih kita akan melanjutkan tema standar kebenaran dalam beragama. Yang pertama tadi apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. Taib, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan standar yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam mengamalkan isi ajaran agama ini, maka seorang muslim itu tidak boleh kemudian dia membeda-bedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang mengambil dari Al-Quran saja, kemudian dia mengabaikan Sunnah. Sebaliknya, ada orang yang mengambil pemahaman dari As-Sunnah, kemudian dia mengabaikan Al-Quran. Orang yang membeda-bedakan ini, Al-Quran dan Sunnah dalam hal pengamalannya, maka mereka ini telah membeda-bedakan pula antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi dia taat kepada Allah, sisi lain dia durhaka kepada Rasulullah. Sebaliknya dia taat kepada Rasulullah, dia durhaka kepada Allah. Ini adalah sikap yang kemudian dianggap apa? Menyelisihi Al-Quran itu sendiri. Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 150 sampai 151, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Jadi orang-orang yang kafir ini mereka berupaya membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir terhadap yang sebahagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Dan orang-orang seperti ini mereka bermaksud dengan perkataannya itu mengambil jalan tengah. Ya, perkataan jalan tengah itu antara kafir dan iman, di tengah-tengah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Tapi Allah mengatakan mereka itu adalah kafir yang tulen, yang nyata. Wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Allah menyediakan bagi mereka itu azab yang menghinakan. Jadi ini orang yang mengambil pendapat dari Al-Quran kemudian mengabaikan As-Sunnah, atau sebaliknya mengambil dari As-Sunnah kemudian mengabaikan Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Ya. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menerima bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah apa? Perintah dari
Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Abu Lahab, Abu Jahal, salah satu bentuk pengingkaran mereka terhadap dakwah Rasulullah bukan karena konteks dan isi ajarannya, tetapi masalahnya kenapa harus yang diturunkan kepada Muhammad? Kenapa enggak kepada kita bangsawan Quraisy yang punya kedudukan tinggi, ya, yang senior? Kenapa harus kepada dia? Itu yang jadi persoalan. Ya. Mereka percaya betul kepada apa yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga di satu riwayat disebutkan ada kebiasaan Abu Jahal itu nguping bacaan ayat Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nguping tiap malam. Ya. Dan ngupingnya itu ternyata bukan cuma sekedar dia, Abu Sufyan pun melakukan hal demikian. Jadi mereka malam itu enggak janjian sebelumnya. Mereka nguping bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata mereka percaya. Yang jadi persoalan kenapa harus diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka sebagai konsekuensinya ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib menerima semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan beliau sampaikan kepada kita. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jelas. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Sesimpel itu menurut kita, tapi dalam pengamalannya itu susah. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang yang menolak sunnah itu niscaya mereka akan ditimpa oleh fitnah kesesatan, baik di dunia maupun nanti di akhirat diancam dengan azab yang amat pedih. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Kata Allah, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih bagi mereka yang apa? Menyalahi perintah Allah. Apa perintah Allah? Supaya kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, standar kebenaran dalam beragama itu apa? Yang ketiga, kalau tadi pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga merujuk pada pemahaman para sahabat. Yang ketiga. Jadi rujukannya apa? Pemahaman para sahabat. Gak bisa dipungkiri bahwa sahabat itu adalah mereka yang paling dekat dengan Rasulullah, yang mengetahui tentang kehidupan Rasulullah, yang mengetahui tentang keseharian Rasulullah. Siapa? Para sahabat. Lalu pertanyaannya, siapa mereka yang disebut dengan sahabat? Apakah semua orang yang kemudian bertemu dengan Rasulullah dinamakan sahabat? Belum tentu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, paman Nabi, apakah dikatakan sahabat? Tidak, kita tidak pernah meriwayatkan dari sahabat Rasulullah Abu Talib. Ada? Tidak ada. Tapi dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang dinamakan dengan sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi SAW, ketemu sama Nabi semasa sehidup dengan Nabi SAW, dan dia beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat. Kenapa Abu Talib tidak dinamakan sahabat?
karena dia tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kenapa dinamakan sahabat? Dia beriman, ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun pertemuannya itu singkat, tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad. Itu sahabat. Nah, maka sahabat ini menjadi standar kebenaran yang ketiga dalam beragama. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. "Walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Kepada mereka Allah menyediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, maka yang demikian adalah sebuah keberuntungan yang besar. Inilah dalil yang dimaksud oleh Allah as-sabiqunal awwalun, yaitu adalah para sahabat, baik dari muhajirin maupun dari golongan ansar. Jemaah dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir berkata, ketika beliau menafsirkan ayat di atas, Quran surah At-Taubah ayat 100 di atas, beliau mengatakan, kata beliau, maka sesungguhnya Allah yang Maha Agung telah memberitahu bahwa Allah Azza wa Jalla ridha kepada siapa? Kepada terhadap generasi terkemuka yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, serta mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, celakalah orang yang membenci dan mencela mereka. Celaka orang yang membenci dan mencela para sahabat. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, mencela, menghina, mengkafirkan para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, celakalah mereka. Ya, atau membenci sebagian dari mereka, mengkafirkan istri Rasulullah, mengkafirkan sahabat Rasulullah. Apalagi sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dijamin masuk surga. Ya. Kata Umar bin Khattab, seandainya iman seluruh umat manusia ditimbang dengan imannya Abu Bakar, itu masih enggak ada apa-apanya iman kita dibandingkan dengan imannya Abu Bakar. Masa dikatakan kafir orang yang seperti ini, dicela orang yang seperti ini? Ya. Orang yang pertama masuk Islam. Orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Yang katakan siapa? Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Yang katakan siapa? Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Yang katakan siapa? Abu Bakar. Kata Rasulullah, jika terkumpul kebaikan itu pada seorang, maka dia pasti masuk surga. Siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Abu Bakar, membawa seluruh hartanya. Kemudian ditanya, apa yang kau persisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab membawa setengah hartanya, setengahnya lagi dia peruntukkan untuk keluarganya. Masa dikatakan orang-orang seperti ada orang kafir? Celaan yang sangat hina. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada apa-apanya dengan para sahabat.
Sedekah yang kita keluarkan dengan sedekah yang mereka keluarkan nilainya mungkin sama, tapi peruntukannya berbeda. Dulu sangat dibutuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang infak itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karena ada di kalangan orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, ada orang yang berinfak dalam keadaan sempit. Dalam lapang, wajar kita berinfak, kita punya kelebihan harta. Tapi persoalannya ketika dalam keadaan sempit ini yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh para sahabat. Kecuali para sahabat. Ada sahabat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW punya tamu, dia utus sahabat yang lain untuk bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada makanan di rumah? Sahabat ini bertanya kepada istri lain, apakah ada makanan? Istrinya mengatakan tidak ada kecuali air putih. Istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat, semua istri Nabi menjawab tidak ada makanan kecuali air putih. Kemudian Rasulullah SAW melemparkan kepada para sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Sahabat yang tadi mengatakan, saya wahai Rasulullah. Dia pulang, dia tanya kepada istrinya, adakah sesuatu makanan untuk kita hidangkan buat tamunya Rasulullah? Apa kata istrinya? Ada. Cuman ini buat anak kita. Dari tadi anak kita belum makan. Coba Pak, kalau kita di ini, ya mungkin Pak Turki bawa saya ke rumahnya, kita jalan-jalan Pak, saya namo ke rumahnya Pak Turki. Ya tanya sama bini, nggak ada makanan kecuali sama istri. Sikap antum gimana? Wah ini anak-anak ini belum makan nih, gimana? Tapi sahabat itu saking berimannya kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dikatakan? Tidurkan anak kita sehingga dia lupa makan. Tidurkan anak kita sehingga dia lupa makan. Dan itu porsi cukup untuk satu orang. Malam hari ketika mereka makan, istrinya kemudian pura-pura menyentuh lampu, kemudian mati sengaja. Mereka kemudian di tengah kegelapan makan. Tamunya makan dengan lahap, yang suami istri hanya bunyi piring sendok, tak 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 tak, dikiranya makan. Keesokan harinya Rasulullah SAW berkata kepada sahabat ini, Allah takjub dengan apa yang kamu lakukan bersama istrimu tadi malam. Ini yang dinamakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan sempit pun mereka bisa berinfak. Itulah para sahabat. Dan gak akan bisa ditemukan pribadi sahabat untuk saat sekarang ini. Ya, jangankan di kala sempit, lapang pun kita masih ngitung-ngitung. Ini mah buat SPP anak, ya. Ini mah buat bedak istri. Ini mah buat keperluan sebulan, macam-macam ini. Akhirnya apa? Nggak usah dulu lah. Nih ada niat tahun ini mau kurban, niat. Aduh, hari ini kan bayar uang pangkal sekolah anak-anak gimana ya? Akhirnya bercabang dah pikiran-pikiran. Akhirnya apa? Nggak jadi. Kalau sahabat nggak ada pikiran-pikiran bercabang pikirannya. Udah kalau Allah Rasulnya yang merintahkan, yang mereka tahu apa? Sami'na wa ata'na. Itu yang mereka tahu. Maka sangat celakalah bagi yang mengkafirkan, menghina, mencela para sahabat sebenarnya dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah itu adalah generasiku. Berarti siapa? Para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Itu generasi terbaik. Jangan Anda katakan kalau hari ini Anda mengatakan saya generasi terbaik. Gak ada apa-apanya. Ya? Dengan mengatakan bahwa amal kita lebih hebat daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, naudzubillah min dzalik. Rasul sallallahu sudah mengatakan generasi terbaik adalah generasi yang semasa denganku. Maka dijamin masuk surga mereka. Kita siapa yang jamin? Sekelas Habib pun, kiai pun yang hidup pada masa ini tidak ada jaminan masuk surga. Tapi sahabat sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah.
Ada sebuah riwayat dari Irbad bin Syariyah radhiyallahu an. Saya baca terjemahannya saja biar cepat. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Kata Irbad bin Syariyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani kami salat subuh, Rasul yang imam. Kemudian setelah itu beliau menghadap kami. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beliau menghadap kami. Nah, ini sunnahnya. Ini sunnah. Imam itu setelah salam, maka sunnahnya adalah menghadap jamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salam menghadap kami, beliau memberikan nasihat kepada kami. Memberikan apa? Nasihat. Mau'idhah. Kata Irbad bin Syariyah, mau'idatan wajilat minhal qulub. Nasihat yang disampaikan Rasulullah itu sangat dalam, menyentuh hati, membuat hati bergetar. Wa dharafat minhal uyun, membuat air mata bercucuran menangis. Nasihat beliau. Hati bergetar, mata menangis. Ya. Maka salah seorang berkata, kata sahabat ini bagaikan nasihat perpisahan dengan Rasulullah. Bagaikan nasihat perpisahan dengan Rasulullah, bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, apa wasiat engkau kepada kami? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepada kalian supaya kalian tetap bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wat ta'ah, dengarkanlah dan taatilah. Dengarkanlah dan taatilah. Ada penafsiran mengatakan, dengarkan dan taatilah pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun dia adalah seorang budak Habasyi yang cacat, ketika ia menjadi pemimpin, maka taatilah dan dengarkanlah. Ada yang menafsirkan demikian. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup lama setelahku nanti, kata Rasulullah, siapa yang hidup di belakangku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul sudah memprediksi kalian nanti akan hidup umurnya panjang setelahku, akan melihat ikhtilafan katsira, perpecahan yang banyak. Rasul udah tahu bahwa nanti kita akan berpecah. Ini nasihat Rasul. Ketika kalian berpecah seperti itu, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini nasihat Rasulullah. Jika terjadi perpecahan seperti itu, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabatku, kata Rasulullah, al-mahdiyyin, yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Addu alaikum bin nawajid, peganglah erat-erat, gigitlah dengan geraham. Artinya jangan lepaskan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin di tengah perpecahan itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah dalam hal baru tentang agama, karena perkara yang baru dalam agama adalah sesat. Rasul udah mewanti-wanti akan ada orang-orang yang banyak melakukan bid'ah, dianggap sebagai kebenaran. Maka kata Rasul apa? Jika terjadi demikian, tetaplah kalian berpegang kepada apa? Sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Inilah yang menjadi dalil kita berpegang kepada para sahabat. Atau dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah.
Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan. 71. Wa inna nasara ikhtalafu ala 72 firqah. Orang Nasrani itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullaha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini kan perbandingan yang gimana gitu Pak. Kalau bandingnya mungkin 73 itu 50-50 masih ada harapan lah ya. Ini 73 Pak. 72 masuk neraka, cuma satu yang masuk surga. Ini perbandingan yang amat sedikit sekali. Jadi yang masuk surga itu cuma sedikit. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu adalah yang berada di atas sunnahku dan para sahabatku. Itulah yang satu masuk surga. Dikit Pak. Kita enggak tahu ini. Kita ini berada di sunnah siapa? Sunnah Rasulullah dan para sahabat, atau jangan-jangan masih ada perkara-perkara yang lain yang kita ikuti selain daripada sunnah Rasulullah dan para sahabat, atau jangan-jangan kita mengikuti agama sesuai dengan hawa nafsu. Makanya orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah tantangannya berat. Lihat apa yang dikatakan Rasulullah, addu alaikum bin nawad, pegang, gigit dia kuat. Kenapa? Banyak fitnahnya. Antum kalau melaksanakan sunnah Rasulullah akan banyak label-label kepada antum. Dianggap sebagai ajaran sesat, dianggap sebagai wahabi, dianggap sebagai penyebar ajaran baru, macam-macam. Jangan heran, kadang ada orang sebagian yang sudah mengenal sunnah, balik lagi, kenapa? Enggak mampu menerima apa? Fitnah itu. Rasul sudah mengatakan bahwa nanti akan terjadi perpecahan yang banyak, kamu akan hidup dalam perpecahan itu. Nah, inilah kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang berat. Bahkan dalam keterangannya seperti memegang bara api, itu istiqomah di atas sunnah Rasulullah. Ya. Antum saat ini yang kemudian bagaimana berupaya menghidupkan sisi-sisi kehidupan Rasulullah di tengah kehidupan, memanjangkan jenggot, dikatakan apa? Dikatakan kumuh, orang goblok, ya. Celana diangkat supaya bagaimana? Hal sekecil pun hidup sunnah Rasulullah. Dikatakan apa? Dikatakan orang yang kolot, macam-macam. Ya? Ya itu fitnahnya di situ. Kalau antum nggak kuat, ya udah, kembali lagi. Surga itu mahal, mahal Pak. Kalau seandainya surga itu hanya dinikmati dengan hanya senang-senang, tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain. Coba antum lihat para sahabat, mereka dijanjikan surga. Apakah di antara mereka senang-senang? Tidak. Nyawa taruhannya, mereka mempertahankan iman. Apalagi kalau dakwah pertama Rasulullah, nyawa taruhannya. Bahkan tidak sedikit para sahabat meninggal dunia karena mendapatkan apa? Siksaan, mempertahankan keimanan. Ini siapa? Kita nggak dapat apa-apa di sini. Antum kemudian merasa, oh saya ini ahli surga. Ya? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau mungkin ditambahkan sebelum nanti kita lanjutkan pada standar kebenaran agama yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan atau mau dilanjutkan? Mau ditambahkan? Baik. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Yang keempat,
Tadi yang pertama apa? Standar kebenaran agama. 1, Al-Quran. 2, As-Sunnah. 3, para sahabat. Yang keempat adalah dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Ini berlaku ketika kita menjadikan hadis sebagai dalil. Karena tidak ada Al-Quran yang dhaif, yang lemah. Ya. Antum baru belajar sahih dhaif, mana ayatnya? Dibaca, ini ayat dhaif. Enggak ada ayat dhaif. Jadi terkait sahih dhaifnya itu adalah hadis. Maka hadis yang dijadikan dalil selemah-lemah derajatnya adalah hasan di ghairihi, itu selemah-lemah derajatnya. Sebaliknya kita tidak berpegang kepada hadis-hadis dhaif yang lemah. Apalagi berpegang kepada mimpi dan khayalan. Ya. Saya bermalam mimpi, tadi malam mimpi, ketemu Nabi. Gimana Nabi? Nabi mengatakan kepada saya, wahai Syarif, engkaulah penerusku saat ini di tengah umat yang terpecah belah. Terus Nabi memberikan saya wahyu supaya saya menjadi Nabi terakhir setelah dia. Terus ciri-ciri Nabi bagaimana? Apakah dia berjenggot? Oh, Nabi enggak berjenggot. Salah berarti. Itu bukan Nabi. Ya. Jadi enggak bisa dijadikan dasar mimpi. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab timbulnya sebuah kesesatan dan bid'ah adalah kenapa? Berpegang kepada hadis-hadis yang lemah atau palsu. Jadi hadis itu ada yang memang konkret bersumber dari Nabi. Hadis itu kan gini Pak, hadis itu adalah sesuatu yang baru. Dari apa? Perkataan, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun apa yang diiyakan oleh Nabi, itu namanya hadis. Sampai kepada siapa? Sahabat. Didengar oleh sahabat. Sahabat sedikit apa banyak? Banyak. Kemudian sahabat itu turun, disampaikan lagi kepada tabi'in, turun lagi kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada para pakar hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan seterusnya. Dan bisa dibuktikan sanadnya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Ada hadis yang tidak bersumber dari Nabi. Ya. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali berkembang hadis-hadis palsu. Ya. Maka kita harus hati-hati terhadap hadis-hadis seperti ini. Itulah pentingnya kita belajar dan bertanya. Kalau ada satu hadis yang bertentangan dengan hadis sahih, maka jangan diambil. Ya. Yang kelima, selain menjadi rujukan adalah hadis sahih, juga kesahihan dalam beristidlal. Artinya apa? Kita bisa menempatkan dalil itu sesuai dengan tempatnya. Bukan sebatas sahih, tapi perlu ada kesahihan dalam beristidlal. Menempatkan dalil itu, mengambil hukum dalil itu tepat. Ya. Kenapa? Banyak orang yang, sekali lagi, kelompok sesat yang memutarbalikkan pengertian dalil yang sahih. Nih, saya akan berikan contohnya. Orang-orang yang mengambil sekelompok orang-orang tarikat, tahu tarikat Pak ya? Orang-orang tarikat ini ketika menafsirkan firman Allah dalam Quran surah Al-Jin ayat 16, ini salah dalam pendalilan. Kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap istiqomah di atas jalan itu, tarikah itu,
Benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang sangat segar. Artinya apa? Rezeki yang banyak. Nah, kata-kata thariqah dalam ayat itu, orang-orang tarikat itu menerjemahkannya dengan mereka. Dengan mereka, orang tarikat. Kata mereka, nah, dalil ini menunjukkan bahwa orang tarikat itu akan diberikan jaminan minum oleh Allah. Padahal tarikat itu maknanya di situ bukan orang tarikat. Maknanya itu adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus, adalah jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi dimaknai sebagai jalannya orang tarikat. Nah, ini salah dalam pendalilan. Ya. Salah dalam pendalilan. Yang keenam, ijma'. Jadi ini Pak urutannya ya. Jadi jangan ijma' dulu kemudian baru terakhir Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu tetap nomor 1. Kemudian yang keenam adalah ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu adalah sebuah pendapat dan pemahaman yang disepakati oleh para ulama. Itu namanya ijma'. Ya. Terutama bicara tentang masalah hukum. Maka sumber ijma' ini kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun mereka kemudian menisbatkan satu hukum, tetapi landasannya tetap kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah, terjadinya ijma' karena begitu banyaknya dalil dan penjelasan persoalan terhadap agama ini. Ya, sehingga apa? Semua orang yang berilmu bersepakat dalam hal tersebut, bahwa ini menunjukkan tentang kevalidannya ijma' itu dijadikan sebagai hujjah. Ya. Nah, ini misalkan para ulama berijma' bersepakat bahwa Al-Qur'an itu akan tetap terjaga keasliannya dan kemurniannya sampai hari kiamat. Ini ijma', sepakat, gak ada yang beda. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu masih kurang lengkap, masih ada juz-juz berikutnya, maka apa? Ini menyalahi daripada ijma'. Ya, dia berbeda daripada ijma', kumpulan para ulama yang telah sepakat. Mana yang kita ambil? Ya tentu ijma'nya para ulama. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 115, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran bagi mereka, jelas nyata apa yang disampaikan Rasulullah, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, artinya dia berselisih terhadap kebanyakan orang mukmin, kesepakatan orang-orang mukmin para ulama, yang dimana para ulama sudah jelaskan demikian. Kata Allah, kami palingkan ia kemana ia hendak berpaling, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam. Kata Allah, Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Nah ini. Maka dalam ayat yang mulia ini, jemaah dirahmati Allah, terdapat beberapa ancaman bagi orang yang melanggar ijma'. Kesepakatan, kemudian dia mencari dalil sendiri dan berpaling. Yang pertama, di dunia dia akan dibiarkan oleh Allah bergelimang terombang-ambing kesesatan, dibiarkan dalam kesesatannya. Ya. Dibiarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi kesepakatan kaum mukminin.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku itu tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Ijma' ulama, kembali ke awal pembahasan tadi. Sepakat para ulama, enggak ada yang beda bahwa orang kafir itu pasti masuk neraka. Sepakat, Pak. Dari mana dalilnya? Jelas Al-Qur'an. Enggak ada ulama yang mengatakan ada kok orang kafir yang masuk surga. Enggak ada. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan, oh belum tentu. Belum tentu semua orang kafir masuk neraka. Nah, maka orang seperti inilah kata Allah, Allah akan biarkan dia dalam kesesatannya dan nanti di neraka dia akan dimasukkan ke dalam, nanti di akhirat dia masukkan ke dalam neraka. Ada enggak Pak seperti ini? Ada enggak orang yang menyelisih ijma'? Banyak. Ya? Banyak sekali. Tentu bagi mereka kaum-kaum yang mengikuti hawa nafsunya dari orang-orang Syiah, orang-orang liberal, ya. Mereka suka membolak-balikkan fakta tentang kebenaran yang dimana disepakati oleh para ulama, kemudian mereka dengan terang-terangan mengatakan berbeda. Jangan heran kalau saat ini kemudian mereka bermunculan, ya, apalagi sekarang kasus-kasus baru terjadi huru-hara di Timur Tengah, Iran, Israel, Palestina, Arab Saudi, semua macam-macam berkomentar. Akhirnya muncullah kemudian orang-orang yang mengambil kesempatan itu dengan apa? Dengan kemudian mereka mengkafirkan orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita jelaskan kepada umat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, siapa yang hidup di atas sunnahku kata Rasulullah, maka siaplah kalian menerima fitnah, dan siapa yang bertahan di atas sunnahku, jaminannya apa jemaah? Akan dimasukkan ke dalam surga, karena cuma satu golongan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu golongan yang tadi disampaikan Rasulullah, tetap istiqomah dalam sunnah, jangan pernah berhenti menghidupkan sunnah Rasulullah, karena kalau kita berhenti maka kita akan jauh sesat seperti orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.